Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Negeri Jember, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Tugas ini diselesaikan untuk melengkapi UTS dari mata kuliah Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan dosen pengampu. Yang pertama ada Ibu Dedi Tiani Tri Indrianti, SPD MSc, dan yang kedua ada Ibu Nani Sintiawati, SPD MPD. Video ini diselesaikan oleh saya sendiri, yaitu Putri Ayudia Wulananda dengan NIM 21021020183 kelas C. Dalam video ini kita akan membahas mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir, mulai dari isu-isu yang ada di masyarakat pesisir dan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir. Sebelumnya kita akan membahas mengenai apa sih masyarakat pesisir itu. Jadi, masyarakat pesisir merupakan kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Selanjutnya, mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan, dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier, faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumber daya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Selanjutnya, apa sih pemberdayaan masyarakat pesisir itu? Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat pesisir sendiri adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat pesisir yang masih dalam kondisi belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu-isu masyarakat pesisir. Kondisi yang dialami oleh masyarakat pesisir tersebut disebabkan oleh berbagai hal, yang diantaranya adalah kesulitan memperoleh pinjaman modal, masih terbatasnya mobilitas masyarakat pesisir, rusaknya sumber daya laut, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan. Hal ini dapat membuat bertambahnya tingkat kemiskinan yang ada di dalam masyarakat pesisir. Selanjutnya ada upaya untuk menangani pemberdayaan masyarakat pesisir. Berdasarkan permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat pesisir, maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat. Menurut WAMBO tahun 2011, kekurangberdayaanmasyarakat pesisir antara lain disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam penguasaan ilmu, teknologi, modal, dan kelembagaan usaha. AMBO menyebutkan paling tidak ada 5 pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Komponen dari pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut yaitu meliputi: yang pertama, melakukan sosialisasi atau pembelajaran mengenai mata pencaharian alternatif. Bagi masyarakat pesisir, menjadi nelayan dengan mencari ikan adalah satu-satunya mata pencaharian yang dapat mereka lakukan. Hal ini biasanya dikarenakan pendidikan yang cenderung rendah dan tidak adanya rasa ingin berkembang. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan upaya dengan memberikan sosialisasi atau pengetahuan mengenai mata pencaharian lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat pesisir selain mencari ikan. Mereka bisa diajarkan mengenai pengelolaan ikan untuk dijadikan produk yang lebih baik dan menarik, atau diajarkan tentang kesenian yang berhubungan dengan biota laut seperti kerang atau daun-daun yang ada di pantai. Yang kedua, ada pemberian modal terhadap masyarakat pesisir.
Melakukan mata pencaharian baru tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit. Dengan latar belakang ekonomi yang tergolong menengah ke bawah, tentunya masyarakat pesisir akan kesusahan untuk mengembangkan ekonominya. Hal ini bisa diatasi dengan memberikan akses untuk modal mereka yang bisa menyesuaikan sifat bisnis musiman mereka. Dengan begitu, mereka bisa mengembangkan hal baru dengan modal yang mereka miliki. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengetahuan tentang akses teknologi. Teknologi di dunia sangat berkembang pesat, begitupun dengan teknologi di bidang perikanan. Banyak alat teknologi yang dapat memudahkan mereka untuk memprediksi cuaca maupun teknologi dalam mencari ikan. Teknologi dalam bidang pengelolaan ikan pun juga harus ditingkatkan, meliputi teknologi produksi, pasca produksi hingga teknologi pemasaran. Yang keempat yaitu memberikan akses terhadap pasar. Akses terhadap pasar adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir. Selama ini masyarakat pesisir hanya mengandalkan pembeli yang mereka kenal saja, dan jarang yang memperluas bisnisnya ke masyarakat yang lebih luas. Maka perlu adanya pendampingan untuk memasarkan produknya ke jaringan yang lebih luas. Misalnya memasarkan produk secara online atau membuat website tersendiri untuk penjual ikan atau produknya. Yang terakhir yaitu mengembangkan kelompok usaha yang ada di sekitar masyarakat sana. Pengembangan kelompok usaha dalam bentuk koperasi juga baik dijalankan di dalam masyarakat pesisir. Hal ini akan mengembangkan pemasaran produk mereka dan menstabilkan harga pasar. Dengan adanya kelompok usaha ini, mereka juga bisa membagi hasil keuntungan bersama. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, kita dapat melakukan 5 pendekatan menurut Tua Ambo, yang diantaranya yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi atau pembelajaran mengenai mata pencaharian alternatif. Yang kedua, memberikan modal terhadap masyarakat pesisir. Yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang akses teknologi. Yang keempat, pemberian akses terhadap pasar. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kelompok usaha. Selanjutnya yang terakhir yaitu daftar isi. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.